Setelah Yejin meminta maaf kepada Dusik dan berterima kasih, keduanya semakin akrab. Duksi mengantarkan paket kepada Yejin lagi. Dusi menggoda Yejin bahwa wajahnya sangat sulit ditemukan di Gongjin, jadi tak usah tanda tangan menerima paketnya. Saling ejek pun tak terelakkan. Yejin bilang bahwa wajah Dusik tidak tampan. Di Seoul wajah sepertimu lebih banyak daripada bekas permen karet di jalan. Tapi Dusik berlalu pergi sambil tersenyum. Yejin akan menghadiri acara pernikahan temannya, sehingga ia butuh pakaian yang bagus. Tapi karena di desa tak ada pakaian yang diharapkan, akhirnya ia belanja online dan membuat Dusik bolak-balik mengantarkan paketnya. 윤혜진 씨! 윤혜진 씨! 윤혜진 씨! 윤혜진 씨! 윤혜진 씨! 윤혜진 씨! 이거 네 거지? 대체! 뭔 놈의 사재기를 이렇게 글로벌하게 해. Dusik pun mulai kesal dan menanyakan alasannya kenapa belanja begitu banyaknya. Yejin keceplosan akan datang ke pernikahan temannya di Seoul. Hari ditunggu pun tiba. Yejin akan pergi. Setelah ia mempersiapkan semuanya, ia melihat sepatu kesayangannya yang hilang satu. Ketika Yejin keluar rumah, Dusik sudah menunggu di depan, membuat Yejin kaget. Yejin bertanya, "Aku tak memesan apa-apa hari ini." Dusik berkata, "Hari ini aku mau minta satu permintaan." Ia meminta mengantarkannya bersama trio nenek ini karena ada urusan di kota masing-masing. Yejin pun dengan berat hati menerima. Di perjalanan, nenek Gamri mengeluh masalah giginya yang sakit. Yejin menawarkan untuk datang memeriksanya di klinik. 치과 한번 오세요. 제가 잘 봐드릴게요. Selama perjalanan, trio nenek ini bikin Yejin tambah sebel, minta berhenti di setiap toilet, membuat Yejin frustasi. Setelah mengantarkan trio nenek tadi, Yejin bilang kepada Dusik, "Kamu sungguh keterlaluan." Yejin sebel. Yejin memang harus membalas budi, tapi tidak seperti ini, merusak waktunya dan melewati batas. Dusik hanya bilang, "Kau orang baik. Saya tidak mungkin mengantarkan nenek-nenek naik bis karena alasan di jalan itu." Dusik pun meminta berhenti di depan gedung. Sampai di sini belum dijelaskan. Dusik datang ke gedung ini, pusat kesehatan dan medis klinik urologi. Di dalam pesta pernikahan, Yejin diejek oleh teman-temannya seprofesi karena ia buka klinik di desa. Temannya orang sosialitas semua, membuat Yejin emosi dan pergi. Di luar gedung, Yejin bertemu dengan Dusik karena HP Dusik ketinggalan di mobilnya. Yejin pun malu kepada teman-temannya jika melihat Yejin dengan Dusik. Ketika Yejin akan pergi, salah satu temannya Yejin melihatnya dan memfoto. Yejin dan Dusik pun pulang bersama. 심지어 세차는 더더욱. Pindah ke Gongjin, ditinggal Dusik bermasalah. Ada warga yang membuang sampah bukan di tempatnya. Ibu Wajung pun marah-marah, melaporkan kepada Bebinsa, Encul. Bersamaan itu, Misung datang dan berkata, "Kepala Hong pergi dengan Yejin ke Seoul bersama hari ini." Misung ingat kepada Encul bahwa dia pasiennya pertama. Misung kagum kepada Encul, ternyata ia polisi, berbeda jauh saat berseragam. Encul pun salah tingkah. 아니요. 다음번에는 Sampai di rumah, Yejin mendapatkan pesan masuk dari alumni teman-teman kuliahnya. Foto yang tadi disebar ke grup. Teman-teman bilang bahwa Dusik tampan. Yejin pun berbohong kalau ia tak suka dengannya, tapi pria ini mengejarnya terus. Padahal dalam hati sebaliknya, biasalah cewek. Saat bersamaan, Dusik yang sudah di rumah juga membayangkan perlakuan Yejin di mobil tadi pas ia tidur. Ia terbangun bermimpi. Sampai sini belum dijelaskan apa yang Dusik mimpikan. Yang jelas dari masa lalu Dusik yang belum diceritakan sampai sekarang. Paginya Dusik bekerja di kafe. Ia mengajari Chunjae cara membuat kopi yang enak. Kemudian Yejin datang, tetapi Dusik langsung pergi. Shin pindah ke kantor distrik Gongjin. Perkenalkan, ini kepala distrik Gongjin bernama Yongguk, mantan suami Wajung. Dusik dan Wajung mendatanginya untuk mengeluh kejadian kemarin soal sampah. Mereka meminta Yongguk untuk segera bertindak dan memasang kamera CCTV di lokasi. Dusik dan Wajung sudah melaporkan kejadian itu berkali-kali, tapi belum ada tanggapan, sehingga Dusik dan Wajung mencari bukti di kotoran sampah itu.
Ya berdua akan membongkar sampah itu di kantor untuk mencari barang bukti. Maksudnya untuk mengancam Yongguk untuk langsung bertindak. Akhirnya Yongguk pun mengalah dan akan langsung bertindak memasang CCTV di lokasi. Yusik dan Hwajung membuat keributan di kantor tersebut. Di klinik, Yejin dan Misun sedang berdebat soal lipstik mana yang lebih bagus dipakai. Yejin bingung, tumben Misun berdandan. Misun menjawab, karena akan ada pasien yang sudah janjian dengannya. Encul datang, dan Yejin pun tahu kalau Misun lagi PDKT dengan Encul. Di saat Misun memeriksa giginya Encul, dia menanyakan hal-hal pribadi. Walaupun Encul berbicara dengan tidak jelas, tapi Misun tahu yang membuatnya heran. 그럼 주로 쉴 때는 뭐 하세요? 거. 독서하는 거 좋아하시는구나. 가는 책이 뭐예요? 나의 라임 오렌지 나무. 아세요? Di rumah, Nenek Gamri membuatkan makanan kepada Dusik. Dusik dianggap Nenek Gamri seperti anaknya sendiri. Ia sayang dengan Dusik, tetapi hubungan Nenek Gamri dengan anaknya kurang harmonis. Anaknya bekerja di kantor konsultan di kota Seoul. Kemarin Nenek Gamri menemuinya, tapi karena pekerjaan anaknya sibuk, Nenek Gamri tidak bisa makan bersama, membuat Nenek Gamri sedih. Padahal kebahagiaan orang tua di waktu lanjut usia adalah kebersamaan dengan anak-anaknya, bukan karena harta tetapi waktu bersama. Di tempat lain, Bora mengunjungi Yejin untuk melihat landaknya. Bora bercerita banyak soal landak, tapi Yejin tidak mengerti cara memelihara landak. Yejin bertanya, kapan kontes lomba diadakan? Bora menjawab sebentar lagi. Yejun yang sedang merayakan ulang tahun beserta kedua orang tuanya merasa bahagia. Walaupun orang tuanya sudah bercerai, tapi di depan Yejun, hubungan mereka bahagia demi anak mereka. Ibunya menjelaskan, walaupun ayah dan ibu sudah bercerai, tapi Yejun adalah anak ayah dan ibu. Ia pun makan bersama. Yongguk memuji masakan Hwajung yang membuat Hwajung tersenyum. Tidak ada yang namanya mantan anak, adanya mantan. Iya. Nenek Gamri dibawa Dusik ke klinik Yejin karena giginya sakit saat makan. Yejin menganjurkan untuk memasang implan, tetapi karena harganya yang dirasa mahal, Nenek Gamri menyuruh untuk mencabut giginya saja. Tapi Yejin menolak dengan alasan kesehatan pada dirinya karena berisiko. Perdebatan pun terjadi, Nenek Gamri marah dan pergi. Dusik berbicara kepada Yejin, cara penyampaianmu salah. Kenapa kamu tidak bisa berbicara dengan halus, bahkan kepada orang tua? Yejin yang ketus pun menjawab, dia bukan keluargaku dan kamu bukan kerabatnya, tapi kenapa kamu membelanya? Yang padahal itu demi kebaikan nenek itu sendiri. Masang implan lebih baik daripada mencabut gigi. Duksi pun kecewa dan pergi meninggalkan Yejin. Orang memang tak mudah berubah. Karakter Yejin itu walaupun benar, tapi penyampaiannya to the point, tidak bisa halus. Malam harinya Yejin bercerita soal kejadian di klinik tadi kepada Misun. Tapi Misun malah senyum-senyum sendiri karena ia bingung dengan sifat Yejin. Yejin yang dulu tidak pernah mau mengurusi orang lain, tapi sekarang berbeda. Bahkan Yejin sampai marah-marah, mungkin bertanda cinta dan peduli. Di tengah ngomelnya, Dusik telepon, dan Yejin pun bilang kepada Misun, itu orang yang paling menyebalkan. Yejin dipanggil Dusik ke pinggir dermaga. Dusik menceritakan apa yang dialami Nenek Gamri. Ia sudah lama tak memakan masakan cumi-cumi karena giginya sudah lama sakit. Ia tak pernah peduli dengan dirinya sendiri, tapi peduli dengan orang lain. Yejin pun bilang, seharusnya nenek menjaga kesehatan dirinya sendiri, karena kebahagiaan anak adalah ibunya sehat. Tapi kebalikannya, kebahagiaan ibu adalah bersama dengan anaknya. Dusik bilang kepada Yejin untuk berbohong kepada Nenek Gamri soal pasang implan. Dusik akan membayar semua biayanya. Tapi dengan watak kerasnya Yejin menolak berbohong, karena memegang prinsip, apa yang dilakukan dokter kepada pasien harus terang-terangan, karena itu akan dipertanggungjawabkan terhadap etika dokter. Perdebatan yang tak berujung pun membuat Yejin marah dan pergi. Hari berikutnya, Dusik kembali ke rumah Nenek Gamri. Ia mencoba merayu dengan mencuci pakaian Nenek Gamri. Ia bertanya, kenapa nenek selalu menolak uang dari saya, tapi nenek selalu menerima uang kiriman dari anak nenek yang di kota? Apakah saya dianggap orang lain? Nenek Gamri hanya tersenyum. Dusik berbicara lagi, nenek, ada yang bilang kepadaku bahwa kebahagiaan anak adalah melihat ibunya yang sehat. 부모가 진짜 자식을 위하는 일은 아프지 않는 거래.
Yejin yang terbayang perkataan Dusik bahwa nenek Gamri tidak bisa memakan masakan cumi-cumi dan menderita, akhirnya ia datang menemui nenek Gamri. Yejin disambut baik olehnya, dia diberi makan dan menceritakan kejadian dulu bahwa ayahnya nenek Gamri diakui pahlawan berkat Dusik karena ia menerjemahkan tulisan Mandarin peninggalan ayahnya dan menyiarkan di acara TV. Yejin yang mengetahui tersentuh hatinya karena Dusik baik. Setelah selesai makan, Yejin berkata kepada nenek Gamri untuk datang ke klinik besok. Dia hanya disuruh membayar biaya bahan implannya, tapi tolong dirahasiakan kepada siapapun agar kliniknya tidak bangkrut. Nenek Gamri bilang, apakah Dusik berbicara dengannya? Dia selalu mencampuri urusan orang lain. Yejin pun berkata, memang Dusik selalu mencampuri urusan orang lain sambil tersenyum. Dalam hal ini Dusik baik ya, dalam hal urusan kebaikan. Esoknya nenek Gamri datang ke klinik dan membayar biaya dengan tunai. Nenek Gamri hanya ingin makan makanan kesukaannya sebelum ia meninggal. Yejin berkata, makan cumi-cumi 1 minggu sekali dan menjaga kondisi giginya. Di lain tempat, Yongguk menepati janjinya. Ia memasang kamera CCTV bersama Dusik dan mantan istrinya Yongguk, Hwajung. Hwajung marah lagi. Kenapa baru sekarang memasangnya? Padahal pekerjaan cepat, tak ada 1 hari. Yongguk berkata, untuk mendapatkannya, saya harus berdialog serius dengan wali kota. Seharusnya kamu berterima kasih, bukan malah marah-marah tak jelas. Informasi, ini mantan suami istri emang suka cari kesalahan pasangan masing-masing. Biasalah kalau jadi mantan. Tapi Hwajung masih peduli dengan Yongguk. Buktinya ia memberikan makanan kepada Yongguk, tapi malu-malu. Malam harinya, listrik di rumah Yejin padam. Ia pun menelepon ibu Hwajung. Setelah itu Dusik datang dan memeriksanya. Setelah semuanya dicek, bahkan sekring rumah tidak ada yang turun, akhirnya Dusik menelepon perusahaan listrik. Untuk sementara listrik dipadamkan karena gangguan. Yejin yang mendengarnya jadi takut karena ia sedang sendirian. Dusik pun menemaninya. Yejin memberikan es krim sambil berbincang ke sana kemari. Dusik berkata bahwa Yejin orang baik. Berkat dia datang ke rumah nenek, akhirnya nenek mau memasang implan. Ketika es krim Dusik habis, Dusik pun akan pergi dan mengambil tisu, diberikan kepada Yejin. Setelah itu Yejin jadi salah tingkah. Di luar Dusik kirim pesan, Yejin disuruh membuka sekring listrik. Dan ternyata sepatu milik Yejin ditemukan. Yejin pun gembira dan keluar rumah, berterima kasih kepada Dusik, disertai listrik hidup.